Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan satu konsep atau satu teori penting yang memberi justifikasi tentang pentingnya atau niscayanya perdagangan internasional antar negara. Teori yang pertama yang akan saya sampaikan ini adalah keunggulan absolut. Ya, teori ini disampaikan oleh Adam Smith, seorang founding father dari ekonomi pasar. Jadi menurut Adam Smith, ya, satu negara seharusnya fokus pada negara keunggulan absolut dari negara tersebut, ya. Nah, apa itu keunggulan absolut? Kita akan ilustrasikan seperti pada slide berikut ini. Diasumsikan ada dua negara, yaitu New Zealand dan Australia. Kedua-duanya menanam gandum dan kapas. Gandum, kalau ditanam di New Zealand pada 1 hektar lahan akan menghasilkan 6 gantang, sedangkan Australia hanya 2 gantang. Artinya gandum itu 3 kali lipat produktivitasnya dibandingkan Australia untuk uh, gandum, ya. New Zealand itu 3 kali lipat produktivitasnya dibandingkan Australia untuk gandum. Artinya New Zealand punya keunggulan absolut dibandingkan Australia. Nah, sebaliknya kapas kalau ditanam di Australia menghasilkan 6 bal, ditanam di New Zealand hanya menghasilkan 2 bal. Artinya produktivitas kapas di Australia itu 3 kali lipat dari produktivitas kapas di New Zealand. Dalam kondisi yang sedemikian ini, Adam Smith mengatakan New Zealand seharusnya fokus pada produksi eh, apa? Tapi sebelum ke sana kita akan ilustrasikan dulu kalau kalau kedua negara ini, ya, eh, memegang mazhab bahwa mereka tidak mau melakukan aktivitas perdagangan internasional. Mereka menggunakan produksi dalam negeri saja. Contohnya apa saja yang hanya diproduksi oleh negerinya, ya. Jadi gandum dan kapas yang diproduksi di dalam negerinya itulah yang akan dikonsumsi, tidak akan melakukan aktivitas perdagangan internasional untuk gandum dan kapas. Dalam kondisi yang sedemikian, kalau diasumsikan kedua negara ini punya 100 hektar lahan, maka jumlah kapas dan gandum yang diproduksi sama, misalnya, ya, 150 150, ya. Nah, untuk mendapatkan 150 gantang gandum, maka 25 hektar lahan yang tadi tersedia 100 hektar tadi ditanam oleh gandum di New Zealand akan menghasilkan 25 hektar, ada produktivitasnya adalah 6 gantang per hektar, maka dihasilkan 150 gantang gandum. Kapas 75 hektar ditanam kapas. Produktivitasnya apa apa 2 bal per hektar, sehingga dihasilkan juga 150 bal kapas. Australia untuk menghasilkan 150 gantang gandum, 75 hektar lahan dari 100 hektar itu ditanam gandum, dan 25 hektar ditanam kapas, sehingga dihasilkanlah 150 gantang gandum dan 150 bal kapas. Ini adalah kondisi autarki, kondisi di mana kedua negara ini memposisikan diri mereka tidak melakukan aktivitas ekspor dan impor, ya. Nah, kalau kondisi yang seperti itu yang mereka pegang, maka kedua negara itu hanya bisa menyediakan 150 gantang gandum dan 150 bal kapas. Di slide ini adalah kurva batas kemungkinan produksi negara Australia sebelah kiri dan negara New Zealand sebelah kanan.
Jadi, untuk yang sebelah kiri kita kasih ilustrasi terlebih dahulu. Kalau ya, kurva ini kita buat ya, yaitu di sumbu vertikalnya yaitu menggambarkan produksi kapas ya. Titik potongnya ada di angka 600 karena ini kalau kapas itu ditanam sepenuhnya ya, maka akan dihasilkan 600 bal kapas ya, tanpa menyisakan eh, lahan untuk ditanam gandum. Sebaliknya kalau lahan itu tanam gandum semuanya, tidak tidak ditanam kapas, maka akan dihasilkan 200 gantang gandum ya. Nah, posisi tadi adalah berdasarkan prinsip autarki tadi, Australia hanya bisa menghasilkan 150 gantang gandum dan 150 bal kapas untuk dikonsumsi oleh negaranya. Nah, lebih dari ini tidak bisa ya. Mengapa? Karena sumber daya lahannya tidak, sumber daya yang dimiliki Australia dalam hal ini lahan tidak bisa untuk menyediakan lebih dari 150 gantang gandum dan 150 bal kapas. Begitu juga di New Zealand, kondisinya sama. Nah, ini adalah kondisi autarki, kondisi yang seharusnya tidak dilakukan oleh satu negara dalam pandangan Adam Smith. Dalam pandangan Adam Smith, negara itu ketika dia sudah mengetahui keunggulan absolutnya di mana, seperti New Zealand, dia punya keunggulan absolut di gandum, maka New Zealand itu menurut Adam Smith fokus produksinya gandum. Ya, bahkan fokusnya itu bahkan karena dia punya keunggulan absolut, silakan produksi semua lahannya. Lahannya semua digunakan untuk tanam gandum. Ya, karena dia punya produktivitas yang tinggi dibandingkan Australia. Nah, Australia dia punya keunggulan absolut untuk kapas. Maka lahannya yang 100 hektar tadi, kata Adam Smith, tanam saja kapas. Ya, tidak perlu menanam gandum. Lalu bagaimana kebutuhan kapas New Zealand? Bagaimana kebutuhan gandum Australia kalau mereka tidak menanam komoditas yang mereka tidak punya keunggulan absolutnya? Caranya, kata Adam Smith, Anda fokus produksi pada komoditas yang Anda punya keunggulan absolut, ya. Kelebihan produksi itu Anda jual ke negara lain yang membutuhkan, ya, yang pada negara lain yang komoditas dia tidak memiliki keunggulan absolut di komoditas yang Anda jual, ya. Kemudian Anda membeli dari negara lain komoditas-komoditas yang Anda tidak punya keunggulan absolut. Nah, dalam konteks New Zealand dan Australia, New Zealand disarankan dari konsep keunggulan absolut Adam Smith, dia karena fokus kepada gandum menghasilkan 600 gantang, kebutuhan lokalnya 300 gantang, 300 gantangnya sudah dijual ke Australia, ya, sehingga Australia dapat 300 gantang. Kalau nilai tukarnya adalah satu gantang gandum sama dengan satu gantang, ini untuk mempermudah ilustrasi saja, nilai nilai tukarnya adalah satu gantang gandum sama dengan satu bal kapas, maka 300 gantang yang diterima Australia dari gandum itu akan dibayar dengan 300 bal kapas dari Australia. Australia mengekspor 300 bal ke kapas ke New Zealand, dan New Zealand mengekspor 300 gandum ke Australia. Pada kondisi terakhir, yang tersedia di Australia dan di New Zealand, kedua-duanya sama memiliki 300 gantang gandum dan 300 bal kapas. Bandingkan dengan kondisi ketika mereka tidak melakukan perdagangan internasional, ketika mereka tidak melakukan spesialisasi produksi dan tidak melakukan perdagangan internasional, mereka hanya bisa menghasilkan 150 gantang gandum dan 150 bal kapas. Tapi ketika